kami berada di kantor Bupati Karawang tentunya dalam rangka mediasi atau dalam rangka hearing kepada pemerintah daerah, yang mana saat ini kami bersama teman-teman dari Desko tentunya apa sih sebenarnya mereka datang ke sini, untuk apa sih sebenarnya kalau datang ke Pemda itu. Nah kan biasanya kan sepi-sepi aja. Nah sekarang mereka kawan Desko ini banyak datang ke kantor Bupati dan banyak juga di sana. Nah kita pertanyakan kepada kawan kita nih yang sebelah ini dengan siapa Bu? Mulyadi. Apa ada yang datang ke sini tuh? Pertamanya gini sih, di PT Desko itu ada PHK sepihak, dalam arti tidak melakukan perundingan terlebih dahulu terhadap serikat pekerja, ya kan, ketika mau akan melakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, pertamanya itu PT Desko itu menawarkan siapa nih yang mau keluar. Nah itu banyak. Nah itu dari awal itu sekitar 4.000-an. 4.000? Iya. Luar biasa. Bulan tahun sekarang itu sekitar 2.000 ya. 2.000. Yang sudah keluar? Sudah keluar. Nah terus terakhir ke bulan Juli kemarin teman kita itu 37 orang itu di PHK. Dalam arti langsung dikasih surat PHK. Langsung itu tanpa ada tanpa perundingan apa-apa? Enggak ada. Nah itu yang sangat ironisnya sekali, itu ada buruh perempuan yang lagi lagi hamil, ya itu di PHK juga. Dan lebih ironisnya lagi, ada yang lagi cuti melahirkan. Apa itu tidak melanggar hak manusia? Enggak, itu justru itu. Lagi menjalankan cuti melahirkan, itu surat PHK-nya itu diantar ke rumahnya. Diantar ke rumah? Wah ini kan sebenarnya ya suatu kejahatan sebenarnya. Coba bayangkan, bukannya dikasih pastel, tetapi kasih surat PHK. Itu kalau orangnya pingsan gimana itu? Itu harus bertanggung jawab sebenarnya. Itu sebenarnya. Nah, terus kita melakukan penekanan, ya sekarang kita melakukan penekanan ke bupati gitu kan, agar ikut andil tentang permasalahan di PT Desko ini, karena menurut kita ini melanggar aturan yaitu tentang Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 151 itu. Seharusnya pengusaha, serikat pekerja, pemerintah itu melakukan perundingan sebelum memutuskan sebuah PHK. Jadi kan gini ya, di 1151 ini kan pasalnya begini. Jadi semua pihak, semua pemerintah daerah ataupun termasuk aparat-aparatur negara, ini kan harus sama-sama untuk bagaimana PHK ini tidak terjadi sebenarnya. Nah ini yang dihindari, itu yang bunyinya di pasal 151 ini. Jadi kan kalau misalkan ini kan sama saja sebenarnya, di mana-mana ini hampir kemarin ya cepat tenaga kerja kan seperti itu. Terus itu gimana? Itu juga ketika dilakukannya sebuah PHK sepihak itu produksi tetap jalan. Tetap jalan. Malah lembur jalan. Sebenarnya mau apa sebenarnya perusahaan itu? Iya. Nah terus ya kita tekanlah pihak pemerintahan ini ya supaya ikut andil di dalam permasalahan minimal rekomendasi lah. Rekomendasi. Nah sekarang ya kita kalau tentang masalah PHK itu ya kita terus ya, karena kan negara kita kan harus ikuti aturan gitu kan. Betul. Iya itu kan konstitusi negara ya. Masa bisa ada perusahaan yang melanggar didiamkan aja gitu. Iya. Ini kan menyangkut kedaulatan negara. Sebagai apa di perusahaan sebagai apa, Bang? Saya di perusahaan pekerja. Ketua. Saya di Serikat GSBI. Ketuanya? Bukan, saya selaku Departemen Pendidikan. Oh, wakil pekerja saja yang hari ini. Jadi sama-sama untuk ikut di sini. Jadi inilah sangat bencana ya, suatu bencana negara ini, terutama di Karawang ini marah terjadi. Jadi sebelum Omnibus Law ini, mereka tuh sama-sama untuk bagaimana mensukseskan itu. Jadi rencananya ke depan, bagaimana perusahaan ini untuk membuat pekerja-pekerja upah murah kan direkrut kembali dengan upah yang sangat rendah sekali. Ini terjadi sudah, mereka sudah mensukseskan itu. Omnibus Law ditolak, tetapi kenyataan pahamnya udah dijalankan. Ini mau nggak mau. Jadi udah langkah sampai langkah gimana nih? Melakukan langkah hukum gitu. Kita langkah-langkahnya belum. Kita non formal doang. Oh, formal. Kita Mediasi sudah?
mediasi kita udah, tapi yang keluar itu mediasi bukan masalah PHK. Apa anjuran? Yang pertama itu bayarkan no pay. Iya, sama THR. Kan THR kita dibayar 2 kali. Iya. Kan ini kan kejahatan gini ya. No pay suatu sebenarnya bagaimana mencari solusi ketika misalkan ini PHK, supaya PHK tidak terjadi, maka kita lakukan no pay, itu solusi sebenarnya. Tetapi yang paling ironisnya sekali, no pay dijalankan, PHK dijalankan. Terus bagaimana yang no pay ini diganti atau tidak? Karena hanya begitu saja, berjuang tapi mereka dibunuh lagi. Nah ini jadi permasalahan. Ini kan kita tidak habis pikir. Kan sebenarnya karyawan ini, buruh ini kan sebenarnya dengan masalah-masalah gini fair saja sebenarnya, kalau memang itu suatu ketentuan, walaupun itu buta tentang masalah hukum, tetapi fair saja sebenarnya bagaimana mereka bisa melaksanakan, tetapi dengan cara-cara yang elegan lah. Jadi jangan no pay sudah dilakukan, PHK tetap dijalankan, jadi tidak ada yang sifatnya positif untuk buruh. Nah sekarang kawan-kawan Besko ini berapa orang yang sekarang ini totalnya? Yang datang. Bukan, yang rencana pemutusan hubungan kerja itu sama perusahaan itu. 37 itu terakhir. 37 orang. 37 orang. Tapi surat PK-nya sudah dilayangkan? Udah dilayangkan. Ya itu tadi, surat PHK-nya ada yang nyampe ke rumah. Langsung diantar? Iya, itu yang melahirkan itu. Melahirkan yang lagi menjalankan cuti melahirkan. Surat PHK diantar ke rumah, istrinya yang sedang melahirkan. Coba bayangkan, gimana itu? Sifat keadilannya? Atau sisi kemanusiaannya? Ini udah nggak ada. Dan ini tolong kepada pihak pemerintah, turun ke tempat kejadian perkara, turunlah ke Besko, ke pengawasan, jangan tidur pengawasan. Masa pengawasan tidur? Ya, lihatlah yang real. Bener nggak mereka tuh kolab? Bener nggak mereka itu memang benar-benar rugi? Bener nggak memang benar itu tidak berjalan? Ini kan harus dilihat. Yang hanya pengawasan, hanya tidur dia jadi pengawasan. Tidak akan ada pengawasan kalau tidak ada pekerja. Itu permasalahan. Jadi adanya pengawasan kepada pekerja, maka lakukanlah tugas-tugas itu. Sekarang ke kawan-kawan Besko, nih lihat mereka sudah melakukan langkah-langkah bagaimana ini, cuma sederhana, bagaimana hukum itu bisa dijalankan, itu saja, nggak yang lebih. Dan mereka tidak menuntut bagaimana saya membeli mobil, bagaimana saya membeli motor, bagaimana saya membeli rumah, tidak, hanya sejengkal perut ini yang harus dipahami semua. Ini tolong pemerintah lihat nih teman-teman Besko, ini mungkin tidak sampai sini. Ini ke Bupati Karawang minta rekomendasi bagaimana masalah kewenangannya dijalankan sama pemerintah daerah. Ini yang harus kita lihat. Mungkin itu saja Bang. Ya mudah-mudahan permasalahan cepat selesai. Bikin pos penolakan PHK 24 jam di mana? Di depan pabrik. Besko itu di mana sih? Tambelang. Oh Tambelang. Ya, itu dari Tambelang. Itu dari tanggal 21 Juli 2020 kita bikin pos. Itu 24 jam kita di situ gitu. Oke ya, jadi nanti misalnya teman-teman Besko sudah membuat pos penolakan PHK ada di Tambelang. Jadi kepada teman-teman atau saudara-saudara buruh sekarawang, lihat mereka dan jangan sungkan-sungkan, kasihlah air minum, makanan dan segala macam, mampir di sana, berikan solusi. Mereka itu perlu support saja, support bagaimana bisa mempertahankan hidup saja. Mungkin itu saja. Terima kasih Bang wawancaranya. Nanti mungkin Bang ya, nanti terima kasih banyak. Nanti untuk wawancaranya kita lanjutkan. Terima kasih banyak. Semoga permasalahan ini cepat terselesaikan dan kita bisa sama-sama kembali bekerja seperti sedia kala dan dapatkan tidak ada penolakan upah dan pengurangan upah. Oke, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.